Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sri Rezeki dari Prodi Akuntansi kelas 1A, nomor induk mahasiswa C0C021029, ingin mempresentasikan jawaban UAS mata kuliah pengantar perpajakan yang dibimbing oleh dosen Dr. Nella Savelia, Sarjana Ekonomi. Yang pertama, jelaskan pengertian dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Lalu B, teori pemungkutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi, kedua teori kepentingan, ketiga teori gaya pikul, keempat teori bakti, kelima teori daya beli. Lalu C, jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak berarti pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak kabupaten, kota, dan pajak hotel. Lalu yang nomor 2, penerapan pengertian baik yang berasal dari perpajakan di Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Semua penghasilan yang diperoleh wajib dikenai PPh atau pajak penghasilan, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia. Hal ini berbeda dengan sistem territorial income yang diterapkan bagi pajak luar negeri. Hanya penghasilan dari Indonesia yang dikenai PPh. Yang ketiga, apakah SPT tahunan orang pribadi akan selalu menunjukkan posisi kurang bayar? Berikan penjelasannya. Jawabannya tidak. Posisi nihil biasanya terjadi bila orang pribadi hanya memperoleh pendapatan dari satu sumber dan pajak atas pendapatan tersebut telah dipotong oleh pemberi kerja. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan subjek pajak? Subjek pajak ialah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Contohnya orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Lalu, objek pajak. Objek pajak ialah penghasilan tambahan, kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Contohnya adalah gaji, laba, hadiah undian, dividen, imbalan pengembalian hutang. Dan kelima, jelaskan tentang pembukuan perpajakan. Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, modal, penghasilan, dan biaya. Contohnya adalah laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi. Lalu B, pencatatan perpajakan. Ialah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar. Lalu keenam, kasus bidang pajak penghasilan. Salah satu kasusnya adalah penjual online ditagih pajak 35 juta rupiah. Pajak dengan nilai puluhan juta tersebut merupakan akumulasi dari hasil penjualan selama 2 tahun. Penjelasannya, penjualan barang secara online melalui marketplace, datanya akan dikirimkan ke DCP dan dihitung transaksinya agar dapat menentukan pajak yang wajib dibayarkan. Lalu yang terakhir nomor 7, kasus bidang pajak pertambahan. Salah satu kasusnya yaitu curang bayar pajak divonis 5 tahun penjara serta denda 20 miliar.
Vonis ini dijatuhkan karena 2 kali jumlah kerugian negara. Terdakwa juga didakwa atas tindak pidana pencucian uang. Penjelasannya, setiap pelanggaran perpajakan dan penggunaan uang yang tidak sesuai undang-undang negara akan diproses hukum. Sekian presentasi dari jawaban UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.